temanya hari ini. Semoga kabar teman-teman semua baik selalu ya. Nah, buat teman-teman yang kabarnya kurang baik atau kurang happy, boleh nih ramaikan di kolom komentar kita. Nah, sebelum masuk ke podcast kali ini, izinkan aku dan teman aku untuk memperkenalkan diri. Nama aku Devi Maulana Putri. Saya Dini Nurina Ratunisa. Nah, pada kali ini kita akan memandu podcast pertama, yaitu obrolan anak manajemen. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, kita udah kedatangan nih narasumber kita, yaitu Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Manajemen. Boleh nih Kang, perkenalan dulu sebelumnya? Boleh langsung, ya. Mungkin mulai dikenalin dulu ya. Nama saya Muhammad Arhanika, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Widyatama. Ya, kenalin nama aku Muhammad Alfian Darusman, selaku Wakil Ketua Himpunan Manajemen. Nah, sekarang kegiatan atau kesibukannya apa sih, Kang? Kalau kegiatan sekarang sih mungkin aku sama Alfian sendiri yang ngurusin himpunan gitu. Mungkin kegiatan lainnya ya, mungkin karena sekarang lagi libur ya, lebih lagi meluangkan waktu aja sih buat kayak libur ini, kayak take rest ataupun apa gitu. Dan di sisi lain juga di himpunan juga ada kesibukan juga kayak program-program rutin di himpunan kayak gitulah biasanya. Oke. Nah, buat Kang Arya nih, gimana Kang rasanya jadi mahasiswa manajemen? Rasanya gimana ya? Ya selaku mahasiswa manajemen dan bisa lebih dibilang sebagai ketua himpunan sih ya enjoy sih. Dalam artian enjoynya ya masuk himpunan itu, gak enjoynya ya lebih banyak kesibukan sih gitu. Buat Kang Alfian nih, menurut Akang penting atau gak penting sih Kang setiap mahasiswa itu mengikuti organisasi? Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya balik lagi ke setiap individu si mahasiswanya itu. Kalau misalkan kayak aku nih, kenapa aku milih buat gabung organisasi dari awal masuk kuliah? Karena aku menurutnya ini tuh suatu hal yang penting gitu. Kenapa sih sebut penting? Karena kita bisa nemuin sesuatu hal yang baru yang kita nggak pernah duga di lingkungan yang lain. Gitu kalau misalkan dari aku pribadi. Kalau misalkan dari sudut pandangan aku yang lain mengenai teman-teman yang gak ikut organisasi, mungkin konotasinya bukan dia negatif gak ikut, tapi bisa aja kan dia ada kegiatan yang lain di luar kampus, atau misalkan dia kerja, atau misalkan dia ngelakuin sesuatu hal yang lain lah gitu. Tapi ya kalau misalkan dia gak mengikutinya karena memang mager atau apa, ya asal lebar aja gitu, waktu gak kepakai gitu, dibuang-buang sia-sia gitu. Kalau menurut Kang Arya gimana Kang? Perihal bagaimana rasanya jadi pentingnya organisasi. Ya menurut kalau dari aku pribadi sih ya dibilang penting ya penting gitu. Maksudnya penting ini tuh balik lagi ke sudut pandang orangnya masing-masing gitu kan. Karena kalau dari aku pribadi sih kan dulunya emang gak pernah ikut organisasi ya. Yang maksudnya organisasi di sekolah gitu waktu SMA. Pas giliran kuliah mau coba aja gitu hal baru, kayak ya udahlah kita cobain deh dari aku pribadinya gimana sih kalau ikut himpunan tuh seperti apa sih isinya ya, paling gitu. Terus gimana sih Kang cara ngimbangin prestasi akademik dan non akademik? Ya Kang Arya. Kalau cara ngimbanginnya sebenarnya balik lagi sih skala prioritas kita gitu. Maksudnya prioritas di sini tuh ketika emang kita belajar gitu kan, kita hanya membutuhkan otak nih. Maksudnya badan kita ya udah cuma diem aja gitu. Ketika emang kita non akademik berarti kan di luar akademik kita ya, mungkin bisa dibilang olahraga gitu. Kita gak terlalu butuh otak gitu untuk perihal itu ya, kita kuatin aja di fisik. Paling kayak gitu sih untuk ngimbangin gimana caranya buat bisa di non akademik maupun akademik gitu. Nah untuk Kang, kalau aku mah Arya mah mungkin tadi penjelasan secara serius sebenarnya. Ya. Aku pribadi pada akademik pada. Jadi aku mah habis ya aku mah ngalir aja bareng-bareng lah gitu. Akademik jalan, misalkan ayah kalau nggak tahu tugas minta tolong ke teman bantuin ini gimana cara bikinnya, cara halusnya gitu ya. Kalau kasar mah nyontek gitu ya, kasar cuman ini gimana cara ngerjain ini gimana, oh ini ujian kayak gimana nyiapin. Ya sambil berjalan aja lah gitu. Nih buat Kang Arya sama Kang Alfian, kan suka ada nih dalam organisasi kayak rasa malas, tekanan dari luar. Nah, gimana sih Kang cara mengatasinya? Kalau rasa malas sih balik lagi itu ke diri sendiri gitu. Perihal bisa dibilang malas ya ketika emang kalau dari pribadi kalau gak ada kegiatan gitu. Ketika emang ada kegiatan, contohnya mungkin lagi sekarang gitu ya, ketika dari proker dari Kominfo tersendiri kan ada ornamen gitu. Bisa kalau misalnya kalau kita malas ya udah gitu kita gak bakal datang. Tapi ketika kita bikin skala prioritas, skala malas itu bisa hilang gitu. Paling gitu teh.
Kalau dari Kang Alfian? Kalau dari aku soal rasa malas kayak kegiatan organisasi sih lebih ke kalau kita manusiawi ya ngerasa malas atau bosan atau apa. Cuman kita alihin pikirannya tuh jadi anggap aja kita sambil kita main tapi kita sambil jadi kalau tujuannya kita di mindsetnya sambil main nih otomatis semua kegiatan yang kita jalanin juga yang gak akan kerasa gitu sih malas sama bosannya. Sepenting apa sih organisasi itu, Kang? Angka atau persentase nih? Atau gimana penting gak penting gitu? Pentingnya dalam organisasi itu apa? Pentingnya dalam organisasi itu yang paling utama ya komunikasi pasti itu. Cuman kalau misalkan disebut sangat penting organisasi. Tadi Arya gimana kan Arya? Seberapa penting organisasi? Kalau dibilang seberapa penting sih ya penting nggak penting balik lagi sih sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing gitu. Maksudnya kita masuk organisasi itu mau ngapain sih gitu? Apa yang dicari di organisasi ini? Kalau misalnya di organisasi kita cuma hanya sekedar masuk cari relasi, menurut kalau dari aku pribadi sih gak usah masuk organisasi gitu. Banyak di luar sana untuk cari relasi mah mungkin ada hal-hal apa gitu yang dicari di organisasi yang belum kita dapetin gitu paling. Kalau boleh tahu nih Kang, awal Akang masuk organisasi karena apa gitu? Karena Kalau awal masuk mungkin tadi udah dijelasinnya karena mungkin pas di SMA itu gak ikutan organisasi yang bisa dibilang OSIS ataupun MPK gitu. Ketika masuk universitas pengenlah mencoba hal baru gitu. Jadi makanya ikut organisasi gitu. Menurut Kang Arya, mahasiswa itu wajib berorganisasi atau enggak sih? Alasannya kenapa? Balik lagi sebenarnya sebenarnya balik lagi ke diri mereka masing-masing sih masalah seberapa pentingnya organisasi ataupun apakah harus ikut wajib organisasi itu balik lagi apa yang mereka cari di organisasi ini gitu. Balik lagi kalau tadi omongannya kalau perihal cuma sekedar relasi ya lah gak usah lah gitu maksudnya. Kalau emang ada hal yang pengen dia cari atau ada hal baru di dalam organisasi tersebut pengen mereka ketahui boleh masuk gitu. kalau dari Kang Alfian gimana Kang? Boleh diulang pertanyaan aku lupa kan? Diulang lagi. Boleh. Menurut Kang Alfian, Ya. mahasiswa itu wajib berorganisasi atau? Kalau misalkan wajib mah nggak ada aturan untuk mewajibkannya ya Ya. gitu juga. Cuman kalau dari aku disarankan, dianjurkan untuk mengikuti. Kalaupun tidak organisasi seperti LKOK kan ada UKM, itu kan bisa dibilang keorganisasian lah gitu. Hanya lebih menjurus ke pergerakan seni gitu, kayak misalkan olahraga UKM yang lainnya. Jadi kalau dari saya sangat dianjurkan untuk mengikuti itu. Untuk apa? Ya nggak ada lagi untuk kita mencari sesuatu yang kita nggak tahu terus mengeksplor yang kita udah tahu. Kayak misalkan aku sukanya di olahraga apa, ya otomatis kalian masuknya ke UKM kan bisa. Atau misalkan aku lebih condongnya pengen lebih ke organisasi kampusnya, bisa masuk ke himpunan atau senat atau misalkan ke Pema. Itu kalau dari aku dianjurkan lah. Banyak nih Kang yang bilang kayak mahasiswa kura-kura tuh lebih keren daripada mahasiswa kupu-kupu. Nah, gimana Kang menurut Akang? Jawab. Aku mah justru aku mah bangga sih ditanya gitu teh. Menurut aku mah kura-kura tuh jadi dapat semuanya. Pulangnya dapat pasti pulang kan setiap pergi juga pasti pulang gitu ya. Terus kuliah dapat sambil main juga. Jadi banyak tuh dapat. Nah, selanjutnya bagaimana sih Kang buat ngerangkul anggota-anggota biar aktif, biar ya. Karena kan kadang ada suka tuh anggota yang kayak kurang aktif lah, kayak pendiam kayak gitu kan contohnya. Mungkin kalau buat merangkul anggota ini bisa dibilang sebenarnya banyak cara gitu ya balik lagi ke personal orang-orang tersebut. Tapi kalau bisa dibilang bagaimana cara kitanya lebih kalau menurut dari aku pribadi sih dari diri kitanya jangan usah ngegedein ego gitu. Karena kenapa sih kalau ngegedein ego ya gini bisa dilihat aja gitu. Kalau kita misalnya ngegedein ego kita ya pasti bakal ada gap gitu di antara misalnya dari aku pribadi sama Teteh mungkin gitu ya. Kalau kita ngegedein ego misalnya Akang mah ketua himpunan nih misalnya Teteh mah sebagai anggota atau apalah. Kalau kita ngegedein ego sebagai jabatan gitu, ataupun hal lain kita tidak berbaur gitu ya itu bisa dibilang sebagai gap itu buat gak ngerangkul. Tapi kalau kita menyamaratakan semuanya menurunkan ego ya kita semua bakal bareng-bareng gitu. Kalau menurut saya pribadi gitu sih. Nah, untuk games kali ini kita ada beberapa pertanyaan nih Kang. Nah, pertanyaan yang pertama, pernah gak sih Akang cinlok sama teman organisasi?
Gak pernah. Kang Alpian masa sih? Masa sih? Soalnya aku mau dari SD. Boleh dong Kang ceritain kenapa sih nggak pernah ya? Nggak pernah. Kenapa ya ya udah emang nggak pernah gitu. Ada yang tertarik gitu? Kan Bukan banyak yang nih Kang, banyak. banyak ya, Nggak ada banyak tertarik. tapi ya udahlah. Oh, oke. Pertanyaan kedua nih Kang. Bolos rapat karena pacaran? Gak pernah. Gak pernah Kang Alfian? Aku pernah soalnya kan sama satu ke organisasi. Pernah sih Kang, pernah nggak sih Kang kalau suka sama anggota lain gitu? Gak pernah. Apa suka apa? Suka Kamu tahu lain? Oh enggak, atau jelas enggak. yakin nggak suka? Tuh boleh tuh di spill Jangan. spill dong. Setia. Oke. Tidak pernah. Pernah nggak Kang ngerasa pikiran ruwet, runyem, kusut, tapi gak tahu kenapa? Alah, bisa itu. Pernah. Nah, pernahnya kenapa Kang? Kan nggak tahu kenapa. Iya. Tadi saya bilang nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu kenapa sampai sekarang ini saya nggak tahu. Ya, Tahu. udah. Lanjut. Pernah nggak sih Kang udah usaha tapi nggak dihargai? Gak pernah. Yakin nggak pernah? Yakin. Soalnya kalau di organisasi mah nggak ada istilah kayak udah usaha tuh nggak dihargain. Soalnya kan semua sesuai kepentingan bersama. Seperti itu. Lanjut. Nggak pernah nggak sih Kang nggak ikut rapat tapi nongkrong sama temen-temen gitu? Teman-teman. Gak pernah. Soalnya teman-teman kelasnya semua ikut himpunan Sih. ikut himame, teman-teman kelasnya. Pernahnya apa tuh Kang? Nggak pernah. Ya gak pernah. Lagi, Coba lagi. cari pertanyaan yang pernah. Lagi. Ya, coba. Oh, ya udah. Ngerasa capek dan bosan nggak di organisasi Kang? Nah, kalau itu mah pasti pernah. Pernah Cuman juga. kan gimana caranya Harus kita betul. apa? Nyikapi kayak tadi pertanyaan kan di awal. Oke. Pernah nggak sih ngumpulin tugas nggak ngumpulin tugas karena sibuk ngurusin himamen? Enggak. Soalnya kalau aku mah udah nggak sibuk juga udah nggak ngumpulin tuh jadinya. Apaan sih? Tulisannya skip nih, bener juga. Nggak ada. Ada nih Kang, ada lagi pertanyaan dari question box dari Instagram. Ceritain dong Kang pusingnya berorganisasi pas punya pacar. Apa? Gimana? Ceritain pusingnya berorganisasi pas punya pacar. Pusingnya organisasi kita punya pacar. Paling pusingnya kalau pas misalkan ada beberapa kegiatan nih misalkan, terus udah ngerencanain tanggal misalkan, mungkin yang pengalaman saya waktu itu kayak gitu, jadi misalkan bingungnya kayak milih waktu main misalkan kapan, gitu. Lanjut teh. Terus pernah nggak sih Kang kalau beda pendapat beda pendapat kayak Akang pendapatnya gini, terus Kang Alfian gitu, gitu. beda pendapatnya. Pernah malah dibilang sering sih karena apa? Contohnya tadi aja mungkin kata Kang Alpian perihal misalnya ikut organisasi menurut kamu ya balik lagi ke orangnya, tapi kata Kang Alpian mah ya kalau nggak apa-apa kalau bisa mah ikut gitu kan, itu kan udah selisih paham gitu. Terus di sisi lain juga misalnya dari himpunnya tersendiri nih, misalnya ada obrolan perihal apa, pasti beda pendapat mah harus ada lah, karena apa ya, kita juga bakal cari benang merahnya dari beda pendapat itu. Kalau semuanya selaras terus ya kita juga bakal tahu nih apa sih ya permasalahannya gitu. Lanjut teh. skill yang harus dikuasai oleh Kahim apa Kang? Apa ya? Salah satunya aja Kang Alfian. Profesional sih, maksudnya profesional itu ya kita ketika A ya kita bisa A gitu, ketika B kita bisa B, terus ketika misalnya ada janjian atau apa kita bisa datang, misalkan ada pertemuan ataupun ada apa-apa gitu juga harus bisa menyesuaikan gitu. Itu sih lebihnya, simpelnya gitu. Kalau menurut Kang Alfian? Apa nih pertanyaannya? Sama kayak tadi, kayak misalkan skill gitu. Iya, skill gitu. Cuma apa ya? Paling bukan skill sebenarnya kalau menurut aku mah kayak misalkan hal yang harus diwajibkan untuk mempunyai itu ya kayak misalkan kita harus bisa gimana caranya sebisa mungkin ngerangkul banyak orang, khususnya yang anggota-anggota kita itu misalkan
Itu satu. Kalau misalkan paling yang selainnya yang wajib dipunya ya apa ya, kayak rasa tanggung jawab aja. Selain profesional kita juga harus mempunyai rasa tanggung jawab. Itu bukan hanya untuk kaim atau wakaim ya, untuk ke semua anggota juga harus mempunyai itu. Nah, rumornya Kang, mahasiswa setelah masuk organisasi katanya IPK-nya menurun. Ya, ada yang menurun. Nah, gimana sih Kang menurut Akang? Lah itu. Kalau misalkan soal ini ada beberapa kejadian juga ya ini mah ya. Perihal IPK menurun tuh banyak juga teman saya yang di luar organisasi menurun. Gitu mah sebenarnya lebih ke aja gitu. Ada juga soalnya terus saya juga ada di angkatan atas, angkatan sebelumnya dia ikut organisasi tapi begitu lulus cum laude. Jadi justru saya dapat belajar kayak misalkan informasi perihal akademik gitu ya, kayak ini harus ini kalau dosen ini, justru saya banyak informasinya tuh dari teman-teman yang di organisasi gitu kan. Karena apa? Banyak teman-teman yang bisa dibilang secara akademik mereka bagus juga gitu. Jadi enggak lah ya kayak gitu. Berarti enggak ya Kang? Enggak. Kamarnya gimana nih? Ada nih? Gimana Kang? Kalau bisa dibilang turun atau IPK jadi turun, enggak sih. Saya juga naik sih. Kang belum Berapa Kang Arya sekarang? Gitulah ada. Oke. Udah. Kenapa sih betah banget jadi anak organisasi padahal capek ngabisin Iya. duit? Perihal capek atau ngecapainya balik lagi gitu ke diri kita masing-masing gitu. Kalau emang ada yang dicari ataupun pengen mendapatkan ilmu yang tidak pernah ataupun belum kita dapatkan, itu bukan menjadi hal yang dipermasalahkan ketika capek. Capek memang pasti manusiawi gitu. Ada rasa di satu titik juga adalah kita pernah sakitnya, pernah di titik ya udahlah paling terendah gitu dalam artian lagi malas nih ngapa-ngapain buat himpunan. Tapi ya kalau emang ada yang dicari di himpunan, ada ada ilmu baru yang harus kita tuju, itu alasan capek itu menurut aku pribadi sih udah gak ada. Kang Arya. Kalau misalkan menurut aku ya akan teteh semua gitu ya, mau di manajemen atau di yang lain, ketika mau masuk ke LKP atau misalkan organisasi, otomatis 3 hal itu udah pasti didapat. Yang pertama pikiran, tenaga, ya keduanya yang terakhir finansial. Itu kan tiga-tiganya udah pasti kena gitu. Jadi emang resikonya di situ gitu. Nah, nggak kerasa nih Kang, udah di penghujung acara. Boleh nih satu kata dari podcast ini. Semangat, pokoknya untuk kalian semua buat ada di episode selanjutnya. Oke, tunggu oke. Karena apa? Lebih seru lagi. Dari Kang Arya. Semangat juga. Semoga di podcast kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan podcast kali ini kami tutup. Terima kasih untuk yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah ya.